Shalom Aleichem B'Shem Hamasyah. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, saat ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ada sebagian orang yang memperdebatkan mengenai pernyataan ini. Kalau kita ketahui dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia menganugerahkan sang anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada sang anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa memadukan dengan Al-Quran yang memiliki sebuah kontras yang mengatakan hal lain, seperti yang ada tertulis di dalam surah Al-Ikhlas 112. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tentunya bagi sebagian orang ayat ini nampak bertentangan. Ya. Adakah suatu cara yang mungkin untuk mendamaikan kontradiksi yang nyata ini di antara kedua kitab suci tersebut? Ya. Saudara-saudara, sebagian besar kesalahpahaman merupakan akibat dari kesalahan komunikasi. Ya. Seseorang mengatakan sesuatu yang dalam pikirannya dimaksudkan satu hal, tapi pihak lain memahaminya sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda dari frase yang digunakan. Sebuah contoh yang umum dalam bahasa Inggris adalah kata guy. Di masa sekarang ini, jika saya berkata, ia seorang guy, maka setiap orang akan menangkap apa yang saya katakan sebagai ia seorang homoseksual. Akan tetapi, ratusan tahun yang lalu, kata guy berarti happy, gembira, senang. Ya. Misalnya, lagu Natal yang populer, Deck the Halls, ya, dalam satu baris liriknya menyebutkan Don't we know okay April, yang artinya senang dalam balutan pakaian pesta, bukan dalam pakaian homoseksual. Jadi, kata-kata dan artinya berubah, ya. Dan hal yang penting adalah bahwa apa yang dimaksudkan oleh pihak yang berbicara ditangkap sama persis oleh pihak pendengar. Sebab itu kita perlu melihat lebih dekat kontradiksi yang jelas-jelas ada ini, antara apa yang Alkitab katakan tentang Isa dan apa yang Quran katakan tentang Dia. Pertama-tama, mari kita memperhatikan 3 ayat dalam Quran yang secara langsung berkaitan dengan Isa serta gagasan anak Allah. Dalam surah Maryam 19 ayat 34-35, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Allah tidak pernah harus memiliki seorang anak. Ia tidak pernah harus direndahkan dengan cara menjadi bapa seperti layaknya manusia sebagai akibat ia berhubungan dengan seorang wanita. Allah adalah sang pencipta, ya, sang Khalik. Ketika ia menciptakan sesuatu, itu tidak sama seperti suami dan istri menghasilkan seorang anak, ya. Melainkan dengan firman-Nya yang penuh kuasa, ia hanya berkata, jadilah, lalu terjadilah apa yang dimaksudkannya. Dalam surah Maryam 4 ayat 171, Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Sekali lagi, keesaan Allah dan keberadaan yang kekal disebutkan. Ya. Ia tidak akan pernah menambahkan seorang anak bagi dirinya seperti yang biasa dilakukan oleh dewa-dewa
dengan memiliki hubungan dengan dewi-dewi serta manusia-manusia wanita. Ia cukup dalam dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah membungkuk ke bawah untuk berhubungan dengan seorang wanita. Itu adalah hujah. Allah itu kekal dan transenden. Ia tidak pernah dan tidak akan pernah memperoleh atau menambahkan sesuatu bagi dirinya atau keberadaannya. Sebutan anak Allah dalam Zabur berarti bahwa Allah sedang memanggil seseorang untuk memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan, ya, demi melaksanakan suatu misi atau tugas tertentu. Sulaiman atau Salomo disebut anak Allah dalam ayat berikut ini, ya. Di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 14. Aku, Allah, akan menjadi bapak baginya, yaitu Sulaiman, dan ia akan menjadi anak bagiku. Jika ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang biasa, digunakan oleh manusia, dan dengan pukulan yang biasa diberikan oleh Bani Adam. Di sini jelas-jelas Allah tidak sedang berkata bahwa ia berhubungan dengan ibunda Sulaiman, yaitu Betseba, agar ia menjadi ayah Sulaiman. Jelas bahwa Raja Daudlah yang merupakan ayah biologis dari Sulaiman. Allah sedang menyebutkan bahwa ia memiliki satu maksud yang jelas bagi kehidupan Sulaiman. Dan karena itu, ia akan memperlakukan Sulaiman sebagaimana ia memperlakukan anaknya sendiri. Dalam surah At-Taubah 9 ayat 30-31, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat ini ada di dalam konteks ketika umat Nasrani menyembah dan mengagung-agungkan orang-orang saleh dan para pemimpin religius manusia. Ya. Suatu praktik yang umum terjadi dalam kemurtadan gereja Kristen di abad ke-8 Eropa ketika Quran tengah dihadirkan. Quran secara logis melakukan protes terhadap praktik hujat ini. Ya. Pada saat yang sama, Quran ditulis melawan latar belakang kekafiran Arab, di mana dewa-dewa berhubungan intim dengan dewi-dewi dan mempunyai anak-anak dewa. Inilah yang tengah diserukan dan dilawan oleh Quran pada waktu itu. Tak perlu dikatakan konsep bahwa Allah memiliki anak dengan cara kumpul kebo dengan seorang wanita adalah sesuatu yang menjijikan bagi umat Nasrani, seperti juga bagi umat Muslim. Dengan mencoba menjelaskan suatu tindakan yang hanya bisa dijelaskan oleh Allah, kita mempermainkan Allah. Hanya karena pemikiran kita yang terbatas tak mampu memahami kemahabesaran Allah, kita dengan putus asa membatasi Allah dan mencoba menjelaskan tindakan-tindakan yang sejujurnya sama sekali tidak kita pahami. Hal ini menggiring kita ke arah pusaran air ketidaksetujuan. Ya. Kemanusiaan kita mengganggu kita dan alih-alih mengatakan saja bahwa kita tidak mampu menjelaskannya, kita memutar-mutarkan beberapa argumen tingkat tinggi seenak kita atau menentang suatu doktrin yang spesifik. Hal ini memimpin kita pada suatu lingkaran keputusasaan yang dahsyat. Karena hanya Allah sajalah yang dapat menciptakan sesuatu dari nihil. Pendirian Quran yang sangat pantang menyebut siapapun anak Allah adalah untuk memprotes hujatan yang berkata bahwa Allah menjadi ayah dengan cara manusiawi. Umat Nasrani pun jelas-jelas ngeri dengan pemikiran semacam itu. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Injil ketika kitab itu memakai istilah anak Allah? Bagaimana istilah itu digunakan? Siapa yang menggunakan? Dan kenapa dan kepada siapakah istilah itu dirujuk? Ya. Dalam Injil,
Isa hanya beberapa kali merujuk dirinya sebagai anak dan tak pernah sebagai anak Allah. Kenyataannya, sebagian besar setanlah, ya, roh-roh jahat serta musuh-musuh Isa lah yang mengolok-olok dia dengan gelar anak Allah. Ada juga sedikit contoh orang percaya yang menyebut Isa anak Allah. Contoh malaikat Jibril, dia menyebut anak Allah, terdapat di dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Injil memakai kata yang persis sama dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, seperti disebutkan dalam pasal putra Maryam, dan mengaitkan gagasan tentang Isa disebut anak Allah dengan mujizat lahirnya dia dari seorang perawan. Membandingkannya dengan penciptaan manusia pertama, Adam, yang kemudian juga disebut anak Allah dalam Injil yang sama. Di sini, maksud anak Allah adalah diciptakan secara langsung oleh Allah, bukan hasil pembuahan normal yang jasmania. Ya, jadi tolong dimengerti. Kemudian, Yohanes murid Isa, Yahya murid Isa. Ini ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Ya. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes atau Yahya murid Isa, bukan Nabi Yahya yang mempermandikan orang, ya, sangat dekat dengan Isa dalam tahun-tahun saat Isa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Ia memiliki pengalaman pribadi secara langsung untuk menegaskan bahwa Isa sungguh-sungguh diutus oleh Allah dengan sebuah pesan bagi umat manusia, dan bahwa ia secara istimewa diurapi atau dilantik oleh Allah. Dengan kata lain, Yahya menulis tentang Isa sehingga mereka yang membaca Injil akan mempercayai bahwa ia adalah Mesias yang disamakan dengan Allah, dengan maksud diurapi dan dikhususkan oleh Allah untuk sebuah misi yang khusus. Tentunya dalam bagian ini, Yahya atau Yohanes tidak bermaksud mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah secara biologis atau semacam itu. Melainkan Yohanes atau Yahya ingin agar kita mempercayai misi spiritual dari Mesias atau anak Allah, sebagaimana didemonstrasikan dalam kehidupan serta pekerjaannya. Kemudian Rasul Paulus, ya, menyebutkan juga anak Allah. Ini terdapat di dalam Roma 1 ayat 4. Ia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai bukti bahwa ia adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa, yang memiliki sifat-sifat kesucian Allah. Paulus menyebutkan bahwa misi pamungkas Mesias dan alasan mengapa ia disebut anak Allah adalah sesuatu yang spiritual, yang didasarkan atas kenyataan bahwa melalui dia Allah menunjukkan kuasanya untuk membangkitkan orang mati dan membawa mereka ke surga, bahwa kematian bukanlah akhir bagi orang yang percaya. Ayat ini juga jelas-jelas tak ada kaitannya dengan menjadi ayah atau memiliki anak secara jasmania. Kemudian murid-murid setelah Isa atau Yesus menenangkan badai, terdapat di dalam Injil Matius 14 ayat 33. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Di sini sekali lagi, saudara-saudara, murid-murid mengakui bahwa Isa istimewa karena ia dapat melakukan mujizat atas seizin Allah. Dalam kasus ini, Isa berjalan di atas air dan menenangkan badai. Karena tindakan-tindakan semacam inilah, murid-murid Isa menyebut dia anak Allah. Bukan karena asal-usulnya. Kembali ditekankan bahwa bagi mereka frase itu tidak ada hubungannya dengan konsep hujatan bahwa Allah memiliki keturunan secara gender. Kemudian ada lagi dalam Yohanes 1 ayat 49, ya, yaitu Nathanael,
ya, murid bernama Nathanael, mengatakan seperti ini. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Nah, ini adalah reaksi seorang murid Nathanael, ya. Ketika ia pertama kali berjumpa dengan Isa, saat itu Isa mampu menyingkap isi hati dan pikirannya. Nathanael menghubungkan anak Allah dengan raja Israel, ya. Gelar lain yang serupa dengan anak Daud, dengan semua hal istimewa yang berkaitan dengan pekerjaan Mesias. Lalu lagi dalam Yohanes 11 ayat 27, yaitu Marta, adik Lazarus, teman Yesus. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Sama halnya seperti contoh sebelumnya, Marta menempatkan Mesias dan Allah, anak Allah bersama-sama. Dengan demikian, ia menggabungkan makna keduanya dan sekali lagi menjelaskan bahwa bagi orang-orang sejaman Isa, anak Allah bersifat mesianik dan bukan biologis. Ya. Kemudian ada lagi Markus. Ya, Markus 1 ayat 1 mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Sejak awal dalam Injilnya, Markus menyebutkan dengan jelas bahwa kapanpun seseorang melihat anak Allah, maka tentu ia paham tentang Mesias, seorang yang diurapi dan yang khusus diutus oleh Allah untuk melaksanakan sebuah tugas penting. Kemudian ada lagi Simon Petrus, murid Isa. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini tertulis di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17 dan 20. Jadi Isa mengawali dengan menyebut dirinya anak manusia. Sesungguhnya ini adalah gelar yang paling disukainya bagi dirinya. Karena Yesus atau Isa menyebut dirinya anak manusia sebanyak 81 kali di dalam Injil. Saat menjawab pertanyaan Isa, murid-muridnya memberinya suatu daftar tentang sebutan yang ditujukan kepadanya. Ya, Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis, lalu Nabi Elia, Nabi Yeremia, atau salah satu di antara para nabi. Ketika kemudian Petrus berdiri dan menyebut Isa sebagai Mesias, anak Allah, Isa memberitahukan bahwa hanya Allah sajalah yang sanggup menyingkapkan hal tersebut kepada Petrus. Lagi-lagi hal ini memperkuat fakta bahwa Mesias adalah sebuah gelar spiritual bagi seorang nabi yang istimewa. Ketika selanjutnya Isa memberitahukan mereka bahwa belum saatnya untuk menyatakan kepada orang-orang lain bahwa ia adalah Mesias. Pada intinya ia sedang berkata bahwa walau Mesias maupun anak Allah memiliki arti yang sama, Mesias adalah istilah yang lebih disukai di antara keduanya. Akan tetapi, Isa atau Yesus terus-menerus mendemonstrasikan bahwa ia sendiri lebih menyukai sebutan anak manusia ketimbang Mesias ataupun anak Allah. Contoh terakhir yang memperlihatkan bahwa Isa lebih menyukai gelar anak manusia ada pada bagian akhir Injil ketika Isa berdiri di hadapan mahkamah Yahudi didakwa sebagai Mesias palsu. Tetapi Isa diam saja. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, katakanlah kepada kami, benarkah engkau Al-Masih, sang anak yang datang dari Allah?" Sabda Isa kepadanya, "Engkau sudah mengatakannya. Aku berkata kepadamu bahwa mulai saat ini kamu semua akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit."
Ini tertulis dalam Matius 26 ayat 63-64. Tepat di saat akhir, sementara diperiksa di pengadilan demi hidupnya, pendakwa-pendakwanya lagi-lagi menyetarakan istilah Mesias atau Al-Masih dengan anak Allah. Isa tidak menyangkal bahwa ia Mesias atau anak Allah. Walau di dalam semua itu, misi Allah telah dipercayakan kepadanya. Tetapi lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gelar yang paling baik bagi dirinya adalah anak manusia. Sesungguhnya, Isa sedang mengutip sebuah rujukan apokaliptik ketika ia menyebut dirinya anak manusia. Di dalam Daniel 7 ayat 13 dikatakan, "Aku terus memperhatikan penglihatan pada malam hari itu. Tampak seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan langit. Ia sampai kepada yang abadi dan dibawa ke hadiratnya." Baik kitab Daniel maupun Wahyu Isa Al-Masih merupakan kitab-kitab Alkitabiah tentang nubuatan-nubuatan yang disingkapkan, yaitu tentang apa yang akan terjadi pada akhir kesudahan dunia. Wahyu Isa Al-Masih pun menggunakan istilah anak manusia dengan makna yang sama seperti yang ada dalam kitab Daniel. Dalam Daniel 7 ayat 13 mengatakan, "Aku melihat, lalu nampak di hadapanku suatu awan putih. Di atas awan itu duduk seseorang yang rupanya seperti anak manusia. Ia memakai mahkota emas di kepalanya dan memegang sebilah sabit yang tajam di tangannya. Malaikat yang lain keluar dari dalam bait Allah dan berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Tuai di bumi sudah masak." Jelas sekali bahwa Daniel 7 ayat 13, Matius 26 ayat 64, dan Wahyu 14 ayat 14 semuanya berbicara tentang peristiwa yang sama, ya, yaitu kedatangan kembali Isa Al-Masih untuk menghakimi dunia. Akan tetapi, alih-alih memakai istilah sinonim anak Daud, anak Allah, atau bahkan Mesias, istilah yang lebih disukai Isa dan dipakai oleh dia serta para nabi adalah anak manusia. Nah, saudaraku, jadi sebagai sebuah kesimpulan, ya, Isa yang tercantum dalam Quran dan Injil bukanlah anak Allah dalam arti Allah menjadi ayah secara jasmaniah dan memiliki anak secara biologis. Jadi bukan seperti itu, ya. Ini adalah hujat baik bagi umat Nasrani maupun umat Muslim. Injil memang memakai istilah anak Allah, ya, untuk merujuk Isa dalam makna figuratif berkaitan dengan kedekatannya dengan Allah. Pada kenyataannya, justru paling sering setan, roh-roh jahat, dan musuh-musuh Isa lah yang menyebutnya anak Allah. Ketika sahabat-sahabat Isa menyebutnya anak Allah, hal itu selalu merujuk pada misinya sebagai Mesias. Dan tentu saja tidak menjelaskan bahwa Allah dengan cara tertentu memiliki seorang putra melalui hubungan intim. Akhirnya, Isa tidak menggunakan frase anak Allah, tetapi lebih suka menyebut dirinya anak manusia yang memiliki relasi khusus dengan perannya di akhir zaman, kelak pada hari pengadilan. Jadi itulah sebuah pemaparan yang boleh saya bagikan. Saya mengambil ini dari buku Isa Al-Masih, Isa dalam Quran dan Injil, ya, karangan James Apple. Bagi siapa saja yang mau memiliki buku ini bisa menghubungi saya lewat WA 0822 4270 2996. Sekali lagi 0822 4270 2996. Kiranya pemaparan tadi boleh menjadi sebuah edukasi secara luas sehingga tidak menjadi sebuah pertentangan atau perdebatan, karena kita adalah saudara-saudari di dalam Abrahamik, dari dalam Ibrahim, dan juga persaudaraan umat Allah. Shalom Aleichem Bisem Hamasya.